Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your worthy ending. Selamat sore sobat inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semua dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah, sahabat semuanya, sore hari ini saya sudah kedatangan pembicara. Yuk kita sapa dulu siapa pembicara kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bang. Hari ini saya bersama Duta Baca Provinsi Banten, Kang Rahmat Helgi. Kenalan dulu dong, Bang, biar supaya lebih enak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan rumah inspiratif yang saya hormati, Bang Faiz juga yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah saya pada kesempatan sore hari ini diundang di rumah inspiratif untuk membicarakan tentang dunia menulis di era digital. Nah, harapannya nih kawan-kawan, rumah inspiratif dimanapun Anda berada bisa ikut ngobrol bareng di sini ya, membicarakan bagaimana teknologi di era sekarang ini yang harus juga diikuti dengan dunia literasi. Kebetulan saya saat ini diamanahi oleh Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Provinsi Banten menjadi Duta Baca Provinsi Banten ya. Maka dari itu kepada kawan-kawan, ayo yang siswa, mahasiswa, guru, dan masyarakat umum kita ikut berdiskusi bersama di rumah inspiratif kaitannya dengan materi memahami dunia menulis di era literasi digital. Mudah-mudahan memberikan manfaat semuanya ya. Begitu Pak Faiz ya. Amin, amin, amin. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat, ini menarik sekali nih ya. Kita akan berbicara mengenai pentingnya dunia menulis di era digital. Nah, hari ini teman-teman jangan sampai kita merasa kudet ya. Hari ini nih ya, menulis itu keren loh. Bener nggak sih? Ya betul sekali. Kenapa sih menulis itu dikatakan sebagai keren, Bang? Nah, Bang Faiz perlu kita pahami bersama ya. Kalau kita meninggalkan ilmu pengetahuan kaitannya dengan dunia menulis ya, kita tentu akan kembali lagi ke zaman masa lalu. Nah, dengan dunia menulis ini kan semua bisa dikabarkan ya, semua bisa diberikan kepada masyarakat luas kaitannya dengan berbagai ilmu pengetahuan, kebaikan, motivasi, dan bahkan juga bisa menjadikan amal jariah kalau memang tulisannya itu bagus ya, memberikan mengubah kehidupan manusia dan banyak orang. Gitu. Itu kenapa menulis itu keren. Luar biasa ya. Oke teman-teman, kita juga nggak lupa nih untuk menyapa dulu partner biasa kita ya, partner dari podcast Rumah Inspiratif. Ada diantaranya Karang Taruna Kecamatan Walantaka. Selamat sore teman-teman sahabat Karang Taruna, jangan lupa share dan tonton bareng acara kita ya. Ada juga dari forum kelompok informasi nih dari Kim Kota Serang juga, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Dan juga ini ada teman-teman dari Bang Heldi nih. Ya, alhamdulillah Rahel ya. Film. Oh, Rahel Film luar biasa. Ikut menemani kita di sini. Sambil mereka juga diajari literasi juga gitu ya. Dari literasi menulis kita ke literasi digital lah kira-kira begitu ya. Bang, kalau hari ini kita ngomongin tentang kacamata Provinsi Banten tentang dunia literasi. Ya. Abang sendiri bagaimana sih melihat ini semuanya? Sebenarnya saya melihat di era keterbukaan semacam ini, literasi di Provinsi Banten itu cukup menarik dan semarak sebenarnya Bang. Karena sudah banyak sekali bermunculan ya forum-forum taman bacaan ya, forum-forum taman bacaan, kemudian juga banyak sekali dunia menulis di era literasi digital ini juga cukup banyak ya. Jadi mereka membuat kegiatan semacam podcast seperti Rumah Inspiratif, kemudian juga ada podcast yang lain yang mereka bergerak di dunia maya. Karena memang kita mengetahui bahwa posisinya sekarang ya sudah eranya era digital. Nah, kalau kita kemudian saat ini menghindar dari peran teknologi yang begitu cepat ini ya, tentu kita akan tertinggal. Nah, tetapi memang pada akhirnya dengan banyaknya kelompok-kelompok komunitas literasi yang bergerak ini, misalkan di level guru ada namanya IGI ya, Ikatan Guru Indonesia. Ada juga AGBSI, Asosiasi Guru Bahasa Indonesia. Kemudian juga ada MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Sebenarnya gerakannya itu sudah terlihat. Cuma Bang Faiz tinggal satu sisi aja, kualitas dari karya yang dihasilkan itu seberapa mereka memiliki kualitas. Jadi
dari karya literasi itu banyak yang dicetak jadi buku, tetapi masih mohon maaf dalam tanda petik hanya kepentingannya untuk kepentingan kenaikan pangkat. Nah, bagusnya memang tidak hanya untuk kenaikan pangkat bagi para pegawai negeri, tetapi juga ada semacam pertarungan dalam proses dunia menulis. Misalkan karya-karyanya itu pertama dikirimkan ke media massa dulu, biar dipantau oleh para redaktur. Setelah di media massa dilombakan, baru kemudian setelah dilombakan itu baru kemudian dicetak. Nah, saat ini di era digital karena percetakan itu sangat mudah, penerbitan sangat mudah, akhirnya karya itu banyak. Tetapi karya banyak juga belum tentu berkualitas. Artinya baru semangat menulis, belum sampai pada persoalan kemutu. Nah, kira-kira itu. Nah, dalam hal ini mutu yang seperti apa sih yang memang didambakan atau mungkin versi kacamatanya Bang Heldo sendiri? Ya, begini. Jadi kalau bicara tentang mutu sebuah buku ya, nah, mutu sebuah buku itu paling tidak berangkatnya dari proses yang dalam. Nah, proses yang dalam itu mereka lahir misalkan dari komunitas-komunitas, kemudian dari perlombaan ke perlombaan, sampai kemudian buku itu dibedah di mana-mana, kemudian buku itu bisa diperjualbelikan di toko-toko buku ya. Nah, kita melihat bahwa saat ini ya karena kepentingan sesaat tadi, nyetak buku paling 10, 20, tidak ada di toko bukunya. Tidak ada pembedahnya, tidak ada bedah bukunya, begitu. Jadi belum sampai pada posisi bagaimana buku dirayakan, kemudian betul-betul didiskusikan, dibedah. Nah, itu belum sampai. Baru hanya sebatas euforia bahwa saya sudah mencetak buku loh, buku saya sudah mencetak, tapi belum sampai pada buku itu berkualitas. Nah, kan buku yang berkualitas nanti akan dapat penghargaan sebagai penghargaan buku bestseller, ada juga buku terbaik dan lain-lain. Nah, kita belum sampai pada titik itu. Baru euforia aja. Bang, kalau ngomongin tentang menulis atau mungkin mengenai buku, emang seberapa besar dan seberapa tajam sih nilai dari kualitas menulis itu, Bang? Nah, kalau buku itu betul-betul berkualitas, pertama memang buku itu bisa menginspirasi banyak orang, merubah mindset banyak orang. Lalu kemudian buku itu juga kalau memang dia memiliki kualitas yang bagus, dia harus mengikuti serangkaian uji coba. Misalkan dia berangkat dari tadi ya perlombaan buku, kemudian siap dibedah bukunya, siap dikuliti, kemudian ada semacam diapresiasi, ada resensi dan lain-lain. Nah, untuk mencapai titik itu di Provinsi Banten yang baru bergiat dalam dunia menulis masih belum ada, belum berani. Artinya bahwa kalau buku itu didiskusikan takut ketahuan, tidak bagus. Padahal sih langkah untuk menuju menjadi sebuah buku yang bagus itu harus dilalui tahapan itu. Misalkan didiskusikan, kemudian diapresiasi, ditulis resensinya. Itu harus dilewati karena tidak bisa buku itu dikatakan bagus sementara tidak mengikuti proses alamiah yang berlanjut begitu. Jadi harusnya mengikuti prosedur itu dulu. Nah, kita sih melihatnya itu kepentingannya saat ya, hanya untuk kepentingannya gitu ya. Tidak sampai pada bagaimana buku itu bisa menyedot banyak orang. Nah, Bang, Abang kan sendiri sebagai duta baca Banten, bahwa memang Banten ini terdiri dari 8 kota atau kabupaten. Nah, di sini emang sudah banyak ya pemuda-pemuda kita yang gemar untuk menulis di titik 8 kota dan kabupaten. Ya. Jadi memang dengan euforia teknologi 4.0 ini perlu saya sampaikan bahwa euforia yang muncul itu juga sekarang sudah beralih di era digital. Artinya gini, di era tahun 90-an sampai tahun 2000 orang bersemangat menulis itu di media massa, di koran lah ya, dengan gagah, dengan bangganya kalau kita kemudian karyanya dicetak ya di media massa baik lokal dan nasional. Tapi pada posisi sekarang nampaknya bukan sebuah kebanggaan. Karya dimuat di koran itu bukan sebuah kebanggaan, bahkan mungkin cenderung sudah agak ditinggalkan. Tetapi mereka menulis itu kalaupun beralih ke era digital, mestinya beralih juga ke media-media online yang kompeten gitu kan. Misalkan ke Kompas, ke parapublika.co.id, atau ke media-media yang memang mereka memiliki kapasitas dalam dunia menulis. Nah, lagi-lagi persoalannya kita untuk dunia menulis saat ini akhirnya curhatan-curhatan itu larinya cuma ke Facebook, ke Instagram, yang sebenarnya itu dibaca mungkin oleh banyak orang, tetapi belum tentu berkualitas. Tapi kalau kemudian kita itu masuknya ke media-media online yang berkualitas, paling tidak itu menjadi sebuah pembicaraan di wilayah kesusastraan atau dunia kepenulisan yang itu nanti akan dikatakan bahwa buku ini berkualitas atau tidak berkualitas. Nah,
Kalau selama ini hanya curhatnya di Facebook, Instagram, Twitter, saya kira itu masih belum bisa dikatakan berkualitas. Luar biasa. Teman-teman dan sahabat-sahabat, menarik juga ya. Sebab Bang Heldi dengan saya ini secara tidak langsung ada ikatan emosional. Sebenarnya kita ini satu alumni sebenarnya. Cuma kita menutup pergerakan kita masing-masing. Iya. Nanti kita ngobrolnya di luar saja. Teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, ini Bang, kalau kita ngomongin podcast sekarang semakin menggeliat nih. Kalau Bang Heldi melihat bagaimana literasi digital ini dibangun di Rumah Inspiratif sendiri, seberapa besar sih ngelihat Rumah Inspiratifnya Bang? Saya kira dengan Bang Pait sebagai anak muda ya, yang tentu lebih muda dari saya, mungkin awal-awal orang masih memandang sebelah mata Bang Pait. Tetapi kalau kemudian ini konsisten, saya kira ini menjadi besar. Karena bagaimanapun juga kita itu kan di dunia digital berhadapan dengan hoax, berhadapan juga dengan dunia kekerasan dan sebagainya. Ada satu masa di mana masyarakat nanti jemu dengan hal-hal semacam itu, jemu. Jadi mereka membutuhkan informasi-informasi yang kompatibel ya, yang akurat, yang memang menggairahkan, memberikan motivasi, merubah mindset orang banyak. Nah, saya kira dengan perlahan-lahan karena semuanya akan beralih ke digital, Rumah Inspiratif saya kira nanti akan menjadi sebuah tempat podcast yang nanti diperhitungkan di Provinsi Banten. Saya meyakini itu sepanjang kita konsisten dengan apa yang kita lakukan hari ini. Gitu. Nah, salah satu contoh misalkan saya di saya sebagai Duta Baca Banten juga saya membangun hal semacam ini. Anak-anak muda saya arahkan ke digital. Kalau mereka nggak bisa nulis, paling tidak mereka bisa main film untuk tayangan di YouTube misalkan. Lalu kemudian juga anak ibu-ibu, bapak-bapak mahasiswa yang mereka masih kesulitan menulis puisi, kita juga buka. Ada namanya Sekolah Menulis Banten. Itu terdiri dari para mahasiswa, guru, kemudian juga kepala sekolah juga pada ikut menulis di sana. Artinya bahwa geliat literasi ini di era digital sudah sangat nampak, tetapi perlu semacam kualitas yang harus ditingkatkan. Saya kira itu Bang Pai. Benar sekali ya. Ternyata memang benar juga ya masukannya ya, boleh juga. Nanti saya akan coba perhitungkan ya kata demi katanya. Bagi teman-teman serta sahabat-sahabat nih, kita membuka kesempatan untuk bisa bertanya di layanan komentar di bawah. Nanti kita akan bacakan komentar dari teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya. Yang ikut bergabung secara live juga kita boleh ya. Jadi nanti bisa nongol tuh mukanya ya, siapa yang bertanya. Nah, balik lagi deh Bang. Kalau kita ngomongin tentang bagaimana dunia menulis di era digital ini memang sangat memberikan dampak yang sangat positif dan banyak juga negatifnya ya. Segmentasi bagaimana berita-berita mungkin negatifnya itu cepat terpublish betul. Karena memang peningkatan era digital gitu kan. Dan juga ini membuat gairah juga banyak di kalangan anak-anak muda ini yang lebih condong untuk nulis status daripada nulis buku. Ini Abang lihat gimana nih Bang? Nah, sebenarnya begini, tidak jadi masalah sebenarnya ketika tidak menulis buku, karena memang penerbitan sendiri juga sudah beralih ke digital. Salah satu misalkan yang saya ikuti ya, karya saya yang dimuat itu ada namanya penerbitan online Storyal.co. Nah, Storyal.co itu di situ banyak penulis-penulis Indonesia yang mereka memang mendapatkan honor yang cukup mahal menulis karyanya di sana. Artinya bahwa ketika tidak dunia cetak sekarang sudah agak mulai tersingkir, ditambah lagi dengan pandemi corona, orang nggak bisa bedah buku, orang nggak bisa kumpul-kumpul, saya kira menjadi satu alternatif dinulis di wilayah online tadi ya, website tadi. Tapi lagi-lagi kawan-kawan Rumah Inspiratif dimanapun Anda berada, bahwa menulislah yang berkualitas, menulislah yang bagus, agar kemudian tulisan-tulisan itu juga bisa diakui oleh penerbit gitu. Nah, kalau kita itu menulis hanya sebatas pada posisi di Facebook ya, di Instagram sebagainya, saya kira ini masih harus bergulat lagi dengan penulis-penulis yang memang mereka tergabung dalam komunitas penulis-penulis. Salah satunya memang saya menulis di Storyal.co. Gitu. Jadi di sana ada honor yang disediakan bagi mereka yang memang tulisan-tulisannya berkualitas dan banyak yang membaca. Begitu. Bang, kalau kita ngelihat di media-media kita nih di Banten nih, besar gak sih apresiasinya bagi seorang penulis itu? Saya kira masih belum. Perkaranya begini, misalkan kita masih menemukan misalkan ya ada proses cetak proses penerbitan buku baru misalkan. Nah, kawan-kawan kita itu
pengennya masih diberi ya. Padahal kita tahu bahwa proses untuk menjadi sebuah buku itu kan berdarah-darah. Yang kedua, ketika misalkan diadakan bedah buku, kita masih kadang kesulitan. Kadang kesulitan peserta untuk bisa hadir di acara bedah buku. Nah, kemudian tentu saja kalau yang urusannya membeli itu saya kira masih harus ditingkatkan lagi. Karena ini masih sulit ini dunia ya. Tetapi sebenarnya euforia gerakan literasinya mah sudah banyak. Sudah banyak ya. Tapi gerakan literasi yang banyak itu hanya baru sebatas kumpul-kumpul rame-rame, belum ada pada posisi bagaimana menghasilkan karya buku yang berkualitas. Ada tujuan akhir goalnya gitu ya. Karena kalau semua orang hanya euforianya saja, misalkan kumpul-kumpul menggelar buku, itu sebenarnya bagus. Sangat bagus mengajak masyarakat ya. Tapi juga penting bagi kita, bisa tidak sih yang kita gelar itu jangan hanya orang lain gitu kan? Ada nggak karya kita yang digelar yang kemudian dibaca oleh orang? Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi menggelar karya orang, ada karya kita juga yang digelar di mana di kegiatan baca buku itu yang kemudian karya kita juga dibaca orang. Nah, itu kan lebih keren. Artinya mengajak orang, kita sudah melakukannya. Benar-benar. Berarti